jarang gede tuh kalau ketua maksudnya. Sip. Satu setengah jam ya? Setelahnya nih ke acara bebas ke NPI. Oh gitu. Ya, NPI-nya masih dia punya acara bebas. Menhut ke-50. Ya. Bisa bilang Pak di Parmo. Mulai aja nih. Menit Pak. Pak De. Bung. Bisa dimulai. Ya. Baik, mohon perhatiannya berhubung acara akan segera dimulai. Selamat pagi pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, serta audiens yang hadir di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Dialog pagi ini RRI Singaraja bekerja sama dengan KNPI Kabupaten Buleleng mengambil tema peluang bangkitnya industri pariwisata bagi Angkatan Kerja Muda bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara SOS MSI. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada, dan selamat pagi juga buat Ibu Ayu Sundari, cantik sekali pada pagi hari ini ya. Waduh, terima kasih Bapak atas pujiannya. Bapak juga lumayan luar biasa ya hadir di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Dan kita juga bersama Ketua BPC PHRI Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suwardipe. Swastiastu, Ji. Om Swastiastu, selamat pagi dan semangat pagi buat pemirsa Radio RRI dimanapun berada, dan tentunya bagi rekan-rekan DPD KNPI Buleleng yang luar biasa pada pagi hari ini. Iya, mantap Dan sekali Ji ya. ya, Oke, kalau luar kita biasa. lihat wajah-wajah dari audiens ini cukup sumringah ya Ji. Ya. Karena apa? Ini hari spesial, di Hari mana HUT spesial. ke-50 KNPI hadir menuju Indonesia Emas ya. Mantap sekali. Ya, tidak lupa juga kami menyapa Ketua DPD KNPI Kabupaten Buleleng Bapak Gede Parme beserta beberapa anggotanya dan juga dari FKPPI dan juga audiens yang lain ya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pendengar dan juga audiens, kita masih ingat ya saat COVID-19 melanda dunia ini memberikan dampak yang besar terhadap pariwisata. Tidak saja di Bali dan Indonesia, namun juga seluruh negeri di dunia, bahkan para pekerja migran Indonesia terpaksa kembali ke tanah air. Jadi seiring berjalannya waktu, COVID-19 telah ditetapkan begitu ya sebagai endemi, sehingga hampir semua sektor mulai menggeliat termasuk dunia pariwisata yang menjadi kunci bagi Bali itu secara umum dan Buleleng secara khusus. Dan terkait hal itu kita akan langsung ya mengupas tema dialog kita pagi ini bersama dua narasumber yang mumpuni di bidangnya. Dan tentu saja pariwisata Buleleng itu saat ini mulai bangkit dan aktivitas di pariwisata juga sudah mulai menggeliat. Apa yang telah dilakukan pemerintah berkaitan dengan bangkitnya pariwisata di Buleleng pasca COVID-19, silakan Pak Kadis pemaparannya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi hari ini kita merupakan hari yang sangat berbahagia ya,
di mana KNPI memperingati hari ulang tahun yang ke-50. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga apa yang menjadi harapan menuju pemuda kita ini menuju Indonesia emas itu bisa bersama-sama kita raih nantinya. Sesuai dengan tema HUT RI juga, di mana ya, kita bangkit bersama menuju Indonesia maju. Nah, pariwisata ini memang sebuah sektor yang sangat rentan, tetapi merupakan sebuah industri yang paling ramah lingkungan dibandingkan dengan industri-industri yang lainnya. Tadi Mbak Ayu sudah menyampaikan bahwasanya COVID-19 sangat berdampak kepada perekonomian Bali pada umumnya, di mana kita ketahui bersama bahwa dari 34 saat itu provinsi yang ada di Indonesia, Bali pertumbuhannya dari tahun 2020, 21, 22 itu minus. Nah, jadi di tahun 2023 ini 22 akhir udah plus ya, 22 awal masih minus. 2023 ini kita pertumbuhan Bali, perekonomian Bali sudah melampaui pertumbuhan rata-rata nasional yang 5,3%. Nah, kemudian kondisi existing pariwisata saat ini ya kekinian, itu bookingan hotel yang biasanya sebelum COVID-19 itu yang namanya high season adalah Juli dan Agustus. Nah, sekarang ini high seasonnya agak panjang. Nah, apakah ini sebuah euforia dari masyarakat dunia, di mana sebelumnya sebelum dicabutnya status pandemi COVID-19 ini geraknya agak berkurang, kurang refreshing, dan sekarang setelah dicabutnya status pandemi COVID-19 itu dimanfaatkan untuk berwisata. Nah, sehingga informasi kami pada rekan-rekan kalangan industri bahwa bookingan ini untuk yang berwisata terutama dari mancanegara itu sudah mencapai pada posisi sampai dengan awal Oktober. Nah, ini sangat membahagiakan bagi kita. Karena apa? Karena memang walaupun kita di dalam program pembangunan di Bali, karena kita one island, one management, jadi satu provinsi ini cuma kecil, kita di Bali ini satu pulau, jadi harus ditata kelolakan menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, ini kita merasa harus kita sambut dengan baik. Nah, tentunya ini dihadapkan pada situasi di mana akomodasi kita sedang berbenah. Artinya belum semua akomodasi destinasi wisata yang kembali normal dari posisi sebelum COVID-19. Nah, karena COVID-19 tutup, kemudian mulai berbenah tahun 2022, sarana prasarana diperbaiki secara bertahap dan saat ini memang belum 100%. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita ke depan. Nah, menyangkut tadi tentang bagaimana peran daripada generasi muda ya dalam menyongsong kebangkitan sektor industri pariwisata. Dapat kami sampaikan bahwasanya di Buleleng ini terdapat 42 LPK, lembaga pelatihan kerja. Nah, sebagian dari 42 LPK ini ada pada LPK kepariwisataan. Nah, tahun ajaran 2023-2024 itu hampir 2000 masyarakat kita ini terakomodir di dalam LPK pariwisataan itu. Yang besar seperti Monak, kemudian HI, OTC, Oceanian. Nah, ini menumbuhkan kembali minat
Dimana kalau pada saat waktu Covid ini orang pada enggan ya, pada enggan, oh gimana nantinya dan seterusnya. Nah sekarang sudah mulai bergeliat. Nah yang pekerja-pekerja yang tadinya dirumahkan, nah sekarang sudah mulai lagi dipanggil ke tempat bekerjanya, ada yang pindah pekerjaan dari yang sebelumnya karena sudah dirumahkan. Nah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat. Bali prioritas pembangunan ada pada sektor pertanian. Yang kedua ada pada sektor perikanan. Yang ketiga peternakan. Yang keempat itu IKN, industri kreatif, industri kecil. Kemudian yang keenam baru sektor pariwisata. Nah kebijakan kita di Kabupaten Buleleng untuk pengembangan sektor pariwisata ini sebesar-besarnya mengupayakan pengembangan ekowisata melalui community based tourism. Nah, apa maksudnya community based tourism? Nah, karena model pengembangan pariwisata yang paling tepat di dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui community based tourism. Nah, kalau kita berbicara ekowisata, ini ada 4 hal yang prinsip. Yang pertama itu tentang alam. Bagaimana kekayaan alam kita di Buleleng bisa tetap terjaga dan lestari. Kemudian yang kedua tentang budaya. Bagaimana budaya kita baik tinggible maupun intinggible itu tetap lestari dan malahan bisa direkonstruksi lagi yang hampir-hampir punah. Kemudian yang keempat, bagaimana kepedulian, nah, bukan warga masyarakat saja dalam rangka mewujudkan Sabta Pesona, bagaimana kepedulian para wisatawan untuk keberlanjutan daripada alam dan lingkungan kita. Makanya ada yang dikeluarkan yang namanya do's and done. Nah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dan yang keempat, bagaimana sektor industri pariwisata ini mendapatkan perhatian dan partisipasi aktif dari masyarakat, ya, sehingga masyarakat lokal itu bukan hanya sekedar sebagai penonton melihat hilir mudiknya wisatawan, bukan hanya sekedar sebagai penonton melihat hunian hotel, tetapi apa impact yang didapat daripada masyarakat sekitar. Nah, di sini butuh edukasi pemberdayaan yang tentunya supaya keadilan yang sosial sesuai dengan bunyi Pancasila itu bisa kita wujudkan. Tentu keadilan yang proporsional, jadi tidak keadilan yang sama rata. Nah, ini yang terus kita upayakan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, dan tentunya kita tangkap bahwasanya Bali itu sudah memiliki kelebihan tersendiri. Nah, dari 5,3 juta kunjungan wisatawan ke Indonesia itu untuk mancanegara, ya, itu sebagian di Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, memang secara nasional jumlah kunjungan wisata kita yang tertinggi itu Singapura dan Malaysia. Kemudian kedua baru India. Nah, kalau kita di Bali ini kan Australia tertinggi pertama, kedua baru India. Dan India ini merupakan tren baru, di mana tidak ada direct flight dari kota-kota besar di India ke Ngurah Rai ataupun ke Indonesia begitu. Karena kalau ke Ngurah Rai ataupun ke Jakarta dari India itu harus ke Singapura dulu atau ke Kuala Lumpur atau ke Hanoi. Nah, jadi tidak ada direct flight. Nah, semenjak bulan Agustus ini baru ada direct dari Mumbai ke Jakarta. Nah, mudah-mudahan September Pak Menteri Pariwisata itu bisa mendorong direct flight dari Mumbai ke Ngurah Rai. Nah, tren mereka India datang ke Bali, nah ini adalah mereka mencari suasana yang memang culture religinya mirip dengan dia. Sehingga datang ke Bali ini bukan hanya sekedar berwisata, tetapi melakukan aktiviti. Aktiviti yang dia lakukan berupa seremoni, kebanyakan wedding, pernikahan.
Karena kalau di India itu menikah, mungkin Bapak Ibu lihat di film-film ya, itu pestanya luar biasa. Untuk hemat mereka ke sini nikahnya. Ya begitu kurang lebih ya asosiasinya. Mungkin di film-film Bollywood sudah lihat kan, kalau pesta pernikahannya itu bagaimana besarnya di situ. Nah, sehingga dia melakukan pesta pernikahan di sini, di Bali, karena kedekatan masalah culture dan religius itu. Dan ini kalau kami udah berpikir diskusi dengan PHRI ya, ini harus kita sambut baik. Kenapa? Karena siklus kepariwisataan itu ada high season, low season. Di high season summer itu Juli, Agustus, summer. Nah, kemudian high season berikutnya ada akhir Desember, awal Januari, New Year. Gitu kan? Kemudian ada sebagian Eropa itu di Jerman, Prancis itu liburnya Maret, April. Nah, tidak semua dalam 12 bulan ini ada wisatawan. Nah, bidikan India ini saya pikir itu tepat. Kenapa? Kalau dia seremoni nikah di sini kan tidak mengenal high season. Anetawang adalah dewasa ya, dewasa ayu. Nah, sama kita kan adopsi budaya India dari sisi warige pedewasan dan lontar-lontar yang ada kan. Nah, sehingga di low season ada dewasa ayu untuk mereka melakukan seremoni. Nah, inilah saya kira merupakan suatu bidikan yang boleh dibilang untuk mengisi slot-slot di low season. Nah, ini pemerintah pusat, Kemenparekraf itu telah mengajak kalangan industri pariwisata di tanggal 11 sampai dengan 15 itu melakukan kolaborasi bersama untuk sales mission ke 3 kota besar di India, itu Hyderabad, kemudian Ahmedabad dan Mumbai. Nah, ini kita ajak kalangan industri siapa melalui proses pendaftaran untuk bisa sales mission, nanti sharing pembiayaannya dengan Kemenparekraf. Karena bidikan ini sangat luar biasa. Saya di seputaran Buleleng melihat kemana sih India ini. Yang terbanyak India datang ke Buleleng itu ke Lemukih. Nah, beberapa India melakukan prewed di terasiring Lemukih. Nah, ini dihandle oleh Pak Sansan dari Sudaji sebagai Omuniti Bali ya. Dan ini merupakan suatu langkah maju. Ada yang menginap di tempatnya Sansan, tapi kebanyakan mereka masih menginapnya di selatan. Nah, dalam rangka meningkatkan PAD sehingga multiplier efeknya juga tinggi, maka ini merupakan suatu harus dicarikan terobosan-terobosan supaya bagaimana di samping meningkatkan jumlah kunjungan, meningkatkan lama tinggal. Sehingga kami Dinas Pariwisata sangat terbuka kepada rekan-rekan generasi muda. Tolong berikan kami masukan. Length of stay, lama tinggal di Buleleng bagi wisatawan itu cuma rata-rata 1,5. Kalau dirata-ratakan ya dari jumlah berkunjung. Jadi kalau kemarin saat Lovina Festival kita sempat dengan Pak PJ Bupati mewawancarai wisatawan. Dari 14 hari dia datang ke Bali, dihandle oleh TO itu Travel Organize. Ini cuma 1 malam dia di Buleleng, yaitu di Lopina. Nah, kalau 2 malam kan lebih baik, apalagi 3 malam. Nah, memang kalau kita berbicara tentang pariwisata itu tidak lepas dari mana yang lebih populer, tentu itu yang lebih dituju. Nah, oleh karena itu kita di Buleleng di bulan lalu itu mencoba membranding kembali Lovina. Nah, karena sebagai unggulan kita di Buleleng ini kan Lovina. Nah, kita lakukan lomba branding. Nah, di sana ada logo, ada tagline. Kita branding ulang Lovina. Yang kemudian kita sangat welcome kepada investasi yang masuk, perlu kita melakukan diferensiasi produk wisata.
Jadi orang datang ke Lovina bukan hanya melihat dolphin, what's next after dolphin. Nah, kita harus ada diferensiasi. Diferensiasi itu udah terdiksioneri beberapa hal. Contohnya ada investor balon udara mau datang melalui Lovina. Kemudian yang berikutnya dari desa penyangga kawasan Lovina kita angkat. Dan ternyata upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata saja. Sehingga butuh effort yang kuat dan kegotong royongan bersama. Jadi semua orang Buleleng harus sentimental terhadap daerahnya. Nah, kalau kita berbicara sektor pariwisata, kami sangat berharap semua orang Buleleng menjadi agen promosi pariwisata. Karena apa? Contoh, saya tanya kepada wisatawan yang tanpa travel agent. Dia naik sepeda motor backpackeran. Kamu dari mana? Oh, saya datang dari atas danau, kemudian di pantai Lovina. Setelah ini kamu kemana? Oh, saya balik lagi karena saya tidur di selatan. Saya cuma jalan-jalan aja ke sini. Oh, kamu nggak tahu nggak? Di sini ada begini, ada begitu, ada air terjun, kemudian ada desa wisata dan lain sebagainya. Nggak tahu. Padahal kita Dinas Pariwisata sudah begitu gencar dan masif untuk melakukan promosi secara digital. Tetapi jangkauannya pun tidak begitu luas, sehingga saya berpikir bahwa ini harus gerakan bersama. Salah satunya saya sedang dekati Indomart dan Alfamart supaya di gerai Indomart dan Alfamart itu menyiapkan tempat space untuk media promosi pariwisata kita. Apa itu mapnya, apa dilengkapi dengan barcode-nya untuk bisa tersambung link dengan promosi, link dari YouTube, Facebook, IG, website pemilik PMK Buleleng. Nah, karena memang toko modern ini yang biasanya tempat orang wisatawan belanja. Nah, ini yang akan kita usahakan, cuma belum mendapatkan jawaban karena harus diajukan ke pusat. Ini Indomart, Alfamart yang bertebaran ini, yang tergolong ada beberapa yang memang sebagian franchise, ya, itu tidak bisa memutuskan di tingkat lokal. Nah, jadi dia harus ke kantor pusat. Nah, semoga nanti bisa teramini dan ini menjadi trigger kita bersama. Saya ingin mengajak rekan-rekan, para pemuda, seluruh Buleleng, mari lakukan hal kecil untuk kontribusi kita di sektor pariwisata. Karena apa? Karena pajak hotel dan restoran itu adalah primadona ketiga PAD Buleleng setelah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah. Nah, tahun depan pemerintah sedang mengkaji, entah Kabupaten Buleleng mengkaji untuk menurunkan nilai NJOP. Nah, sehingga otomatis pendapatan dari sektor PBB dan BPATB akan menurun. Nah, sektor pariwisata inilah pajak hotel dan restoran harus kita genjot. Kami di Buleleng sudah membentuk satuan tugas tata kelola pariwisata. Di akhir Agustus ini kami akan turun dengan menggandeng BPKPD sebagai pengelola pajak daerah, itu mengecek one by one dari keberadaan penginapan hotel. Karena menurut data kami yang kami sudah konfilir, itu sebagian belum membayar pajak. Nah, sekarang pariwisata sudah mulai bergeliat. Sekaranglah kita saatnya untuk menyadarkan yang memang belum membayar pajak daerah sebesar 10%. Nah, ini akan terus kita lakukan. Tahap pertama itu di 8 desa kawasan Lovina, karena masih banyak villa-villa yang kita searching di Google itu sudah promosi, ya, tetapi belum membayar pajak. Nah, jadi kita akan gali terus.
Nah, Asungkare sampai dengan posisi tanggal 4, mohon maaf ya, posisi setoran PAD dari sektor hotel, pajak hotel, nah, itu mencapai hampir 30 miliar sampai semester 1, jadi setoran sampai bulan 6 sekian. Nah, setoran yang bulan Juli ini mudah-mudahan tinggi, karena apa? Karena high season kan. Nah, itu belum terlaporkan karena jadwal melaporkannya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, mudah-mudahan besar. Karena di samping high season juga rekan-rekan di PHRI itu memanfaatkan high season ini untuk meng-up harga kepada para konsumennya. Nah, karena kan memang harus demikian. Kenapa? Karena di low season mereka butuh biaya operasional sehingga harus ada margin yang didapatkan. Dan dari sekian estimasi, kami sudah koordinasi tadi dengan Ketua HILSI, jadi ada asosiasi LPK Sebuleleng. 30% dari lulusan LPK, para muda dan mudi kita, itu terserap ke luar negeri melalui agen-agen. Karena LPK biasanya ini dengan agen bergandengan dia. Jadi udah terserap ke luar negeri, baik di darat maupun di laut. Nah, kurang lebih 30%. Sisanya yang 70% itu terserap di Bali dan luar Bali, ya, karena memang siswanya tidak semua dari Buleleng. Nah, terserap di Bali terutama itu sekitar 70%. Saya tanya, apakah ada yang nganggur? Secara teoritik saat ini tidak ada yang nganggur. Dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membentuk super prioritas 5 Bali baru, destinasi prioritas Toba, kemudian Borobudur, kemudian Mandalika, kemudian Bajo, kemudian Likupa. Nah, mereka kesulitan SDM. Ya. Kita di Bali terus memproduksi SDM. Nah, bagi yang kesulitan SDM itu biasanya dari situ mereka mencari yang senior dari Bali. Senior dari Bali dikontrak ke 5 super prioritas itu. Nah, sehingga di Bali terjadi apa? Regenerasi. Otomatis yang di bawahnya itu promosi naik. Nah, syukur itu syukurnya. Jadi kalau kita lihat di Borobudur di itu banyak orang Bali bekerja di hospitality. Karena apa? Dan posisinya tinggi. Karena apa? Karena kekurangan SDM yang posisi middle dan high level di industri pariwisata. Nah, dari sinilah dilamar. Nah, tentu caranya melamar mereka menaikkan. Kamu dapat berapa di sini? Saya kasih lebih dari itu kan gitu. Nah, ini merupakan peluang yang sangat luar biasa bagi generasi muda kita, karena bagaimanapun juga kami contohnya, saya dari kampung, penduduk kampung saya itu kalangan mudanya itu dominan bekerja di industri pariwisata. Karena apa? Tidak ada satupun industri yang paling cepat mendatangkan uang selain industri pariwisata. Benar tidak? Tepuk tangan dulu buat industri pariwisata. Nah, bagaimana apa yang saya katakan itu benar atau tidak? Ya mungkin nanti Pak Ketua PRI bisa memberikan gambarannya. Terima kasih Mbak Iyu. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus kepada Bapak Kadis yang pastinya sudah menyampaikan Bapak ya bagaimana peran dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dispar untuk membangkitkan kembali berbagai sektor ataupun menggeliatkan kembali berbagai sektor pariwisata yang ada di Bali Utara. Saya ke Pak Dewi Suwardipe. Oke, terkait ini PHRI sebagai organisasi ya Pak ya, di bidang pariwisata itu sangat merasakan pandemi COVID-19. Bahkan sejumlah pengusaha pariwisata itu terus berupaya untuk bertahan. Nah, apa yang menjadi program PHRI Buleleng untuk mendukung kebangkitan pariwisata di Bali Utara? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ayu, luar biasa pada pagi hari ini. Om Swastiastu, salam sehat buat kita semua. Kita selalu bersyukur dan tidak henti-hentinya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada
pagi hari ini. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan rekan kami, Kepala Dinas Pariwisata yang terus kami selalu berkolaborasi dengan beliau tentunya untuk peningkatan kunjungan dan length of stay daripada wisatawan untuk di Bali Utara pada khususnya. Yang saya hormati juga Kadis Pendidikan dalam hal ini, Bapak Sekretaris sudah bisa hadir, Bung MPI, Bung Terima luar biasa kita hadir. Tentunya juga yang saya banggakan Bung Ketua KNPI Buleleng beserta seluruh Ketua OKP yang hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Saya Idewa Ketut Suwardipe, Ketua PHRI Kabupaten Buleleng, ini periode yang keempat kali ya. Keempat kali ya? Dipilih, Oh, bukan dipilih ditunjuk ya? dipilih ini. Nanti kelima kali lagi akan terpilih ya? Saya sudah dalam situasi yang sebenarnya sudah kita berikan regenerasi ya, tapi rupanya teman-teman belum pada siap, masih memberikan tanggung jawab kepada saya. Tentunya dengan ulang tahun yang ke-50, karena saya juga selaku MPI dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat rekan-rekan KNPI yang ke-50, tentunya ini luar biasa, KNPI hadir hari ini menuju Indonesia emas, dari desa untuk Indonesia, ini luar biasa. Jadi sebelum saya berbicara tentang program kerja, tentunya ini sesuai dengan tema hari ini bahwa peluang bangkitnya industri pariwisata bagi peningkatan kerja muda. Ini suatu tematik yang luar biasa. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika kita akan membahas tematik, terlebih dahulu apa yang harus kita dulu sampaikan, apa yang kita harus bahas. Tentu yang pertama kita akan berbicara tentang konsep dan definisi pariwisata. Itu dulu ya. Jadi kita bicara definisi pariwisata, ini sesuai dengan World Tourism Travel Council, WTTC. Jadi bahwa seluruh kegiatan seseorang atau kelompok orang dalam rangka melakukan perjalanan. Nah, ini dalam rangka melakukan perjalanan ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungan yang mereka lakukan. Nah, di luar lingkungan dalam waktu terbatas. Ini dalam waktu terbatas. Pariwisata ini dalam waktu terbatas. Untuk mencapai tujuan tentu pertama bersenang-senang atau rileks, yang kemudian tujuannya bisnis, yang ketiga juga tujuannya bisa pendidikan atau studi banding. Nah itu, jadi karena ada proses perjalanan, nah bagaimana upaya-upaya kita untuk proses perjalanan wisatawan itu dalam rangka walaupun dia tinggal stay terbatas, seperti tadi, terbatas dalam artian kita bisa berharap agar wisatawan itu bisa tinggal. Seperti tadi Pak Kades menyampaikan 1,5 hari. Kita bisa 3 bahkan seminggu. Nah tentu kita akan bahas sekarang konsepnya seperti apa. Yang pertama ada motivasi orang untuk berwisata. Tentu yang pertama dia motivasinya karena kebutuhan fisik. Ya karena pekerjaan terlalu berat, terus keseharian, nah kemudian sekarang ada waktu untuk libur, dia akan berwisata ke suatu tempat. Tentu di luar lingkungannya yang saya katakan tadi. Makanya kita harus menawarkan sesuatu yang beda. Kalau sama ya tidak akan dikunjungi. Nah itu. Nah kemudian ada motivasi dia ingin mengetahui budaya. Tentu dengan mengetahui budaya mungkin ada istiadat, seni, kulinernya, dan yang lainnya. Yang ketiga dia kepingin bertemu seseorang. Ini bisa. Dan menikmati sesuatu. Contoh, saya punya teman dari Jerman.
Sekarang sudah sampai 30 kali dia ke Bali. Karena dia kepingin ketemu saya. Gitu. Karena sudah ada satu kolaborasi. Jangan-jangan Pak Ketua bawa magnet ya? Ya enggak. Jadi kalau banyak orang yang seperti itu, maka dalam Sabda Pesona, kenangan yang terakhir itu, akan mereka bisa jarit dan bersama. Yang kedua juga karena kuliner. Wih, aku kepingin sekali ke Buleleng karena sudah lepet jukut unisnya itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu juga kepingin ke satu daerah, ya karena sesuatu. Di samping ketemu seseorang juga ingin menikmati yang menjadi satu kenangan. Apakah itu kulinernya dan juga apakah itu kerajinannya. Nah ini, yang terakhir karena motivasinya dia itu ya prestise dan juga menjadi sebuah prestasi bagi dia, kebanggaan. Oh saya selfie di patung di Singapura. Wah kebanggaan bagi. Oh saya selfie di Pura Borobudur, di Candi Borobudur dan sebagainya. Kita selfie di Buleleng. Nah apa yang kita banggakan nanti untuk membuat selfie itu menjadi kebanggaan seseorang sehingga menjadi magnet untuk orang bisa datang ke suatu daerah itu. Itu motivasi-motivasi yang harus. Nah kemudian hal yang lainnya ada istilah demand dan supply. Ini satu kata yang berbeda tetapi hampir mirip. Jadi ada demand for tourism dan supply for tourism. Nah ini ada demand yaitu ada suatu kepentingan. Mereka itu datang ke suatu daerah itu pasti ada variabelnya. Nah memang tadi sudah disampaikan, yang pertama tentu masalah ekonomi. Ini, yang kedua tentu juga tadi sudah disebutkan COVID-19 sudah berlalu. Nah demand, ada suatu keinginan untuk datang ke suatu daerah itu. Nah jadi jumlah penduduk juga sangat berpengaruh. Yang tadi kita bilang pendapatan karena kasus COVID-19 ini sudah luar biasa untuk dunia, tentu akan mempengaruhi ekonomi dan pendapatan. Maka oleh sebab itu kemarin sebelum COVID kita berharap untuk kehadiran wisatawan, setelah COVID kita close untuk hampir 3 tahun, sekarang mulai seperti tadi Pak Kades menyampaikan bagaimana usaha-usaha kita. Nah pendapatan ekonomi di Eropa, di Amerika, di Australia sudah mulai bangkit karena itu target pasar kita. Nah kemudian tentu berbicara biaya-biaya juga variabelnya. Tadi disampaikan ini sangat berpengaruh dengan penerbangan direct, penerbangan yang tidak langsung, sangat berpengaruh. Contoh, saya punya teman dan juga masukan dari teman-teman bahwasanya penerbangan yang dari Eropa tidak direct ke Bali, penerbangan dari Eropa direct ke Thailand, itu harganya beda. Tiket pesawatnya beda. Di sana 600 euro, kalau dari Jerman ke Bali tidak direct, dia harus transit di berbagai negara. Itu yang menyebabkan biaya-biaya harus dia tambah lagi. Sehingga dia akan memilih. Kenapa Thailand sekarang kunjungannya dan Malaysia luar biasa? Ini salah satu. Nah itulah kebijakan tadi sudah disampaikan dari Kementerian Pariwisata harus juga fight dalam hal untuk memperjuangkan agar banyak pesawat-pesawat yang direct dari suatu negara minimal ke Indonesia dulu, kalau bisa sampai ke Bali. Nah itu akan pertimbangannya biaya. Nah kemudian supply. Berbicara supply di sini adalah tentu kembali pada biaya-biaya. Kita akan menawarkan berbagai produk pariwisata. Karena bicara produk pariwisata di sini ada barang dan jasa. Jadi barang-barang apa saja yang ini berbeda dengan industri yang lainnya. Barang-barang ini adalah berupa satu destinasi, atraksi, akomodasi, kuliner, transportasi. Nah kalau berupa jasa ya pelayanan kita. Di hotel, baru dia tiba di bandara dan sebagainya. Tentunya masyarakat juga. Nah oleh karena itu supply tadi disampaikan ke Buleleng. One day
pagi hari jam 6 dia diajak nonton atraksi lumba-lumba. Terus what is the next? Nah, jadi kita harus banyak punya supply di sini. Nah, penawaran-penawaran yang harus diberikan kepada, tentunya sebelumnya penawaran bisa berupa direct, bisa juga non-direct. Jadi yang direct bisa langsung mereka datang dengan sudah menjadi repeaters guest, karena dia sudah senang dengan hotelnya, senang dengan destinasinya dan sebagainya. Juga mereka bisa lewat travel agent. Nah, tentunya pangsa pasar yang berikutnya, market for tourism, ini sangat berpengaruh dengan demand to tourism and supply for tourism. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena berbicara market tentu berbicara strategi. Strategi di sini adalah bagaimana kita membuat suatu kreasi, berkomunikasi, dan juga menyangkut masalah harga, biaya, biar mereka tertarik datang ke suatu tempat itu. Dan yang paling penting adalah infrastruktur yang bisa terkoneksi ke destinasi unggulan. Nah ini bagaimana bisa Bapak Ibu seorang wisatawan ketika Bapak Ibu mengunjungi suatu daerah, bila mana infrastrukturnya tidak terkoneksi dengan baik. Nah ini, jadi Buleleng, Bali Utara dengan Bali Selatan, kenapa? Ini pertanyaannya sekarang, program kerja yang harus tadi dipertanyakan. Saya dengan Bapak Kadis Pariwisata selalu berupaya bagaimana berbicara. Paling penting sekali adalah infrastruktur yang terkoneksi. Karena terus terang saja, bahwa kami menginginkan sekali dari Bandara Ngurah Rai itu, satu perlu diperluas, runway-nya perlu ditambah, agar direct pesawat dari suatu negara bisa langsung landing di bandara yang kita cintai. Jadi ada 2 runway, jadi pesawat itu bisa landing yang bisa menampung 400 sampai 600 passengers. Nah ini selama ini kan belum bisa. Nah ini harapan kita nanti bagaimana Bandara Ngurah Rai itu bisa diperluas dan bisa diperbesar. Kemudian juga dari bandara itu ada sebuah transportasi yang terkoneksi di mana tidak ada traffic. Nah misalnya ada MRT lah. Misalnya dari bandara menuju Mengui. Dari Mengui ini baru jalan besar menuju ke Bali Utara. Itulah harapan kita nanti. Kenapa? Karena terus terang saja seperti tadi disampaikan bahwa Buleleng ini, Bali Utara ini masih menjadi primadona untuk wisatawan mancanegara khususnya Eropa. Terbukti hari ini hotel bintang dan hotel besar tingkat huniannya di atas 80% tanpa ada bandara loh, tanpa ada bandara. 80%. Jadi wisatawan sarannya kepada kami betul bahwa infrastruktur saja yang perlu ditingkatkan. Ya, ini terasa sekali bangkitnya ya Pak Ketua ya. Karena Buleleng memiliki potensi keanekaragaman seperti tadi. Dengan kesibukan wisatawan dari Eropa yang tentu sesuai dengan variabelnya juga musim tadi disampaikan. Jadi musim panas, kemarin dia musim dingin ya, sekarang musim panas mereka kepingin ke Bali. Ke Bali dia, Buleleng ini menawarkan satu produk yaitu healing. Healing, jadi Buleleng ini, Bali Utara itu, jadi orang kepingin dia ke Bali Utara karena sunyi. Kesunyian dalam artian cocok untuk healing. Cocok juga untuk bulan madu, honeymoon. Nah oleh karena itu maka cocok juga untuk wisatawan pensiunan. Nah saya cek kemarin, saya tanya untuk di timur, jadi hotel-hotel bagi kami untuk target wisatawan domestik mungkin kami tidak suka. Tidur tidak ada TV, kemudian AC-nya juga alami, tingkat dunianya 100% loh sekarang. Nah itu yang dicari oleh wisatawan mancanegara. Maka market for tourism ini sesuai, kita harus berpikir, kita harus memilih juga pelanggan yang mana gitu. Seperti tadi India mulai,
China mulai, karena Buleleng ini luas, mungkin posisinya kita di Lovina. Pemutaran kawasan Batu Ampar memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, berbicara yang terakhir yaitu peluang bangkitnya pariwisata adalah kita tentu melihat peningkatan dan daya saing pariwisata itu sendiri dan juga melihat peningkatan keanekaragaman wisata itu sendiri. Nah, daya saing contoh seperti tadi. Kita harus berpikir tentang pola pariwisata itu sendiri di mana ada destinasi, ada atraksi, ada akomodasi, dan ada transportasi. Nah, destinasi mana unggulan yang harus kita buat di Kabupaten Buleleng, biar mereka menjadi kenangan untuk di kemudian hari. Ini destinasi berhubungan dengan atraksi seperti tadi. Kemarin Dinas Pariwisata bersama PHRI membantu Pemkab Buleleng dalam rangka untuk entertain di saat high season. Kita membuat sebuah festival Lovina. Berharap festival yang kita buat itu merupakan sebuah calendar of event. Jadi kalau kemarin di tanggal 14 Juli Pak ya, 21 Juli, jadi tahun depan itu harus 21 Juli. Jadi mindset wisatawan itu sudah berpikir ketika bulan Juli di tanggal 21 ada festival. Nah, festival Lovina itu kita mengeksplor potensi dari 8 desa penyangga yang ada di Lovina itu. Tentu kita memberikan di dalam peningkatan keanekaragaman daripada wisatawan itu, yang pertama memberikan ruang kepada masyarakat sebagai local genius untuk peningkatan di bidang seni dan budaya. Itu salah satunya. Nah, yang berikutnya juga kita berikan kesempatan, ruang kepada pihak swasta. Pemerintah harus memberikan kemudahan di dalam rangka untuk pembuatan destinasi. Salah satu misalnya, Buleleng itu perlu sebuah atraksi yang spektakuler. Sport tourism salah satu contohnya, swasta diberikan peluang. Saya tidak mengatakan salah satu perusahaan A sekarang sudah berinvestasi di Buleleng, dengan investasi mereka banyak sekali mendatangkan wisatawan dan juga para guide. Salah satu ya ada fantastiknya, ada pasar oleh-olehnya, dan sebagainya. Nah, kemudian lagi kalau ini bisa terrealisasi, seperti di Mandalika ada sirkuit, berapa itu bisa menyedot, dan di Buleleng rencana kita akan membuat satu sirkuit, tentu sirkuit ini sirkuit yang berkelas nasional dan internasional karena penyerapan daripada wisatawan itu luar biasa untuk peningkatan daripada kunjungan dan length of stay. Nah, kemudian dalam rangka program kerja kami tentu yang pertama tadi infrastruktur, kemudian destinasi, atraksi, kita tambahi, terus di hotel kami sendiri, tentu di Buleleng kami sudah berupaya dalam rangka peningkatan pelayanan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Kami tentu memilih dan juga mencari tenaga kerja yang memiliki sumber daya manusia, kemampuan di bidang pendidikan dan kemampuan di bidang pelatihan dari sekolah yang sudah terakreditasi dan tersertifikasi. Nah, tentu sekarang sekolah-sekolah itu berlomba-lomba, balai-balai pendidikan, LPK yang tadi disebutkan. Nah, di sini antara supply and demand juga. Kami membutuhkan SDM yang baik tentunya dalam rangka untuk nanti length of stay dan kenangan wisatawan. Oh, saya menginap di hotel A, pelayanannya sangat ramah, bersih, nyaman, dan sebagainya. Itu akan berharap daripada hotel itu nantinya kalau memiliki pelayanan yang tidak baik, maka review daripada hotel. Bapak Ibu ketika nanti
mau berkunjung ke suatu daerah, ketika klik hotel pasti cari review yang bagus. Dan harga juga yang standar. Wah ini reviewnya 8, wah ini reviewnya 9, ini 7. Harganya dilihat kedua kan. Nah Buleleng dan teman-teman, bagi hotel yang memiliki review yang bagus, itu tingkat huniannya sekarang minimal 80%. Kalau misalnya hotel saja tingkat huniannya 40%, secara anggaran untuk operasionalnya sudah berjalan, apalagi sampai 80% seperti tadi pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana nanti kalau sudah tamu itu ramai datang, ya tentu yang selama kemarin hampir 3 tahun kita tidak beroperasi dengan baik, maka saatnya sekarang di saat high season ini adalah saat kalau kita di petani, saatnya kita panen. Nah panen ini tentu masih kita upayakan untuk beberapa fasilitas yang harus kita benahi dan hal-hal yang lainnya. Nah tentu selalu kami seperti tadi kami sampaikan bahwa kami ingin mengejar wisatawan, atau ada 2 demand sebenarnya, itu ada produksi demand, ada potential demand dan actual demand. Nah yang potential demand ini tentu wisatawan yang memiliki waktu, memiliki tabungan dengan baik, dan nanti length of stay-nya pasti akan lama. Karena dia memiliki waktu, ya sudah bebas daripada pekerjaan tapi masih memiliki uang. Kalau actual demand itu dia wisatawan yang sifatnya dia dalam proses perjalanan itu mencari perjalanan yang khusus. Misalnya dia suka dive, hanya ke tempat dive saja. Dia misalnya suka trekking, hanya ke trekking saja. Budaya saja. Gitu. Jadi kalau sudah potential demand, ini wisatawan yang banyak uangnya, banyak waktunya. Jadi inilah yang kita harus target pasar yang harus kita cari. Nah yang berikutnya program kerja, bagaimana upaya-upaya kita untuk peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan ASEAN. Dalam rangka itu kita mengajukan pada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Pariwisata. Pak Menteri sempat sudah menyampaikan ketika kami Rakernas PHRI di Jakarta bahwa beliau itu sudah membentuk wadah di ASEAN, saling mengunjungi Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia dan sebagainya. Oleh karena itu maka tentu beberapa variabel yang saya tadi sebutkan untuk bagaimana bisa menarik wisatawan Asia datang ke Bali dan juga Bali itu datang ke Buleleng. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, jadi datanya 5.000 sekian tiba di Bandara Ngurah Rai, dari Bandara Ngurah Rai bisa dia ke Lombok. Ya benar, kemana ini? Bisa ke villa-villa yang tidak terdata. Sehingga ketika bicara ya, kehadiran wisatawan data yang di bandara itu kadang-kadang tidak sama gitu. Jadi dia turunnya aja di Bandara Ngurah Rai, mungkin semalam di selatan, kemudian ke Sanur, dia nyebrang ke Gili. Nah di Gili lah ramai di sana. Jadi bisa balik lagi dan sebagainya. Nah inilah peran kita bersama seluruh komponen. Jadi pemerintah Kabupaten Buleleng selaku stakeholder, dalam hal ini Pak Dinas Pariwisata sudah berupaya dengan kami berkolaborasi dengan pelaku pariwisata, tentunya dengan PHRI dan stakeholder yang lainnya untuk sama-sama bagaimana kita berupaya dalam rangka untuk peningkatan kunjungan dan length of stay. Kemudian tidak kalah penting yaitu peran masyarakat. Jadi seperti tadi kita berikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam lokal geniusnya. Mari kita bersama-sama. Kemudian juga yang terakhir akademisi tentunya. Akademisi dalam hal ini mengkaji, memberikan pelatihan pendidikan dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Kalau sudah itu terjalin dengan baik, di saat tingkat hunian seperti ini, kami tentu membutuhkan tenaga kerja
tentu tenaga kerja yang berkualitas, muda dari segi usia, karena ingatan dan tenaganya pasti lebih energik. Ya, karena kebangkitan sektor pariwisata ini juga menciptakan peluang usaha ya. Tentu. Khususnya bagi angkatan muda ini untuk Disukai atau tidak terjun bahwa ke seperti wisata. tadi dikarenakan bahwa pariwisata itu adalah menciptakan cuan. Tadi. Nah, berapa cuan yang harus kita ciptakan? Tentunya seperti tadi, usaha WIAHSA yang saya sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Ibu, tentunya teman-teman rekan-rekan di DPD KNPI Buleleng bersama para tokoh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga Buleleng ini dengan atau sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, bahwa Buleleng masih ada kesempatan dan potensi untuk dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Pariwisata bangkit, Buleleng maju, sektor ekonomi pun maju. Om Santi Santi Santi. Luar biasa, terima kasih Pak Ketua atas pemaparannya. Saatnya sesi tanya jawab ya, kita beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada dua narasumber dalam dialog pagi hari ini. Silakan. Dengan Bapak siapa? Mic-nya? Pertanyaan ditunjukkan kepada kedua narasumber. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Nama Irmawan dari Ketua GMF KPPI Buleleng. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ketua PHRI Buleleng. Dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan pariwisata di Buleleng, ada dua hal yang perlu ingin saya tanyakan dalam kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, seandainya pariwisata di Buleleng dan di Bali pada khususnya tumbuh dengan baik, yang perlu ingin saya tanyakan, mengapa pemuda-pemuda di Bali khususnya dan umumnya di Indonesia kok lebih tertarik bekerja di luar negeri? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat bincang-bincang dengan pegiat pariwisata, mengatakan bahwa dengan tumbuhnya villa-villa yang pribadi itu berdampak kepada income hotel di Buleleng. Bagaimana sikap dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata menyikapi persoalan yang saya sampaikan tadi? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ketua FKPPI ya. Oke, kita terima kembali Bapak ya penanya ya sebelum dijawab. Ibu Ernila. Silahkan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili Gerakan Pemuda Pancasila, Pembumian Pancasila. Yang terhormat Bapak Kadis Pariwisata yang hadir pada saat ini, kemudian Pak Dewe selaku Ketua PHRI, dan Ibu juga dari pihak moderator atau di RRI dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Saya menyikapi tadi dari dua narasumber, peluang bangkitnya industri pariwisata bagi angkatan kerja muda. Kayaknya ini sasarannya muda-muda Pak ya. Jadi diperlukan inovasi yang lebih intensif kalanya Pak. Mungkin pertanyaan saya ada kaitannya dengan penanya yang tadi. Memang kenapa sih pada lari semua ke Denpasar atau ke luar negeri? Ada apa ini? Padahal Buleleng potensi. Bercermin daripada kemarin COVID-19, kita kan terpuruk hampir 2 tahun Pak ya. Terlalu nyaman mungkin Bali ini dengan pariwisata, sehingga orang-orang yang bekerja di luar negeri maupun Denpasar atau Bali Selatan pulang ke kampungnya, apa yang dilaksanakan? Ramai-ramai melakukan usaha UMKM yang dadakan, serba dadakan semua ini. Jadi jual online semua diambil ini. Lahan yang lokal juga diambil, dan tidak menutup kemungkinan sekarang juga tenaga asing, kan begitu, tenaga kerja ilegal yang datang ke sini katanya mau holiday tetapi juga menggerus tenaga kerja lokal. Itu jadi acuan juga. Bapak Kadis Pariwisata mohon jadi perhatian itu Pak, kenapa bisa begitu? Yang jelas kenapa sih tenaga kerja sampai ke luar negeri maupun ke Bali Selatan? Ada apa? Padahal Buleleng potensial Pak ya. Baik pariwisatanya ketika terpuruk, saya yakin Buleleng masih bisa bangkit ini karena ada pertanian. Nah ketika bertani
lahan sudah habis ini, ada villa lah, yang tadi disampaikan villa yang tersembunyi, ternyata banyak dimiliki oleh orang luar, hanya namanya orang lokal saja dipinjam. Bahkan ada aturan baru katanya Pak, bisa memiliki ya, bisa dikontrak itu atas nama asing kan. Habis nanti balinya nih Pak, kita enggak bisa menikmati tanah kita sendiri. Nah, saya hanya melihat saja kalau memang pariwisata ini mau dibangkitkan, bagaimana biar dia bisa hidup layak. Nah, ternyata setelah saya cek, yang tenaga kerja di hotel tidak sesuai dengan UMK, tidak ada jaminan sosial. Yang pemerintah tawarkan jaminan sosial dalam hal ini, coba dicek Pak. Mungkin ketika kemarin terpuruk pada saat COVID itu banyak perusahaan tidak mendaftarkan ke BPJS tenaga kerja. Nah ini cilaka ini Pak. Kemudian jaminan sosial yang ada juga BPJS kesehatan. Kalau BPJS kesehatan sih masih mending Pak. Kalau tidak masuk izin saya stop. Nah kalau BPJS tenaga kerja ini kan berhubungan dengan dana pensiun mereka, ketika mereka pensiun juga bisa menyambung kehidupan mereka, kelangsungan mereka. Itu Pak yang bisa saya sikapi. Kemudian ada beberapa mungkin yang ilegal sudah, terus kemudian, nah ini katanya Pak tadi infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur, saya langsung Pak terkait pikiran saya Bandara Buleleng bagaimana ini? Masa bandara di Denpasar aja Buleleng enggak mau maju nih? Nah setiap ada momen agenda politik selalu itu saja diributkan. Sampai sekarang wakil rakyat yang duduk di sana apa sih kerjanya begitu? Kenapa tidak mau membangkitkan bersatu gitu loh Pak? Itu aja mungkin bagi saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ernila, luar biasa penyampaiannya. Satu penanya lagi sebelum dijawab ataupun ditanggapi oleh kedua narasumber. Nggih, Bapak, silakan. Oh, panggilannya Bung Trime ya. Sudah hafal Pak ketuanya. Om Swastiastu, selamat pagi pada Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Ketua PRI, dan saya Pak Dewa. Luar biasa atas kesempatannya dan hadirin semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam acara ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pariwisata. Yang pertama adalah tadi saya bisa dengan Pak Sekdis ya, yang diminati wisatawan itu adalah keunikan-keunikan suatu daerah sehingga ada kenangan seperti yang disampaikan Pak Dewa tadi. Kita juga punya keunikan di Buleleng, misalnya seperti perlu menampilkan dalam bentuk festival dan sebagainya. Salah satunya adalah sapi gerumbungan. Ini bulan-bulan tahun-tahun ini saya dengar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu banyak diminati wisatawan. Di daerah lain seperti Jemberana sudah mulai mekepungnya ya, sudah diangkat lagi. Saya pikir itu perlu ke depan disampaikan, diagendakan sehingga wisatawan bisa berkunjung ke Buleleng. Satu lagi adalah ini masalah sampah yang menjadi momok dari pariwisata itu sendiri. Sejauh yang saya tahu nih pengelolaan sampah kita hanya sebatas memindahkan jorok. Memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain yang di sana ditimbun menjadi gunung. Bahkan kemarin saya membaca di media, wisatawan dari Australia menemukan gunung sampah di satu desa di Buleleng, itu mencengangkan. Ya, oleh karena itu ke depan tentu harusnya dari pelaku-pelaku pariwisata juga harus mempunyai kepedulian, pemerintah juga bagaimana caranya mengatasi persoalan sampah. Jadi sampah yang di desa dikelola oleh desa juga bermasalah. Banyak komplain masyarakatnya karena terpaksa harusnya sampah tidak dibuang, tidak dibakar, asapnya mencemari. Kemudian ada pembuangan sampah di sembarang tempat yang membuat lahan itu yang harusnya disukai oleh wisatawan menjadi jorok. Dan itulah fakta-fakta yang di lapangan yang kita temukan dan mudah-mudahan dari pelaku pariwisata, Bapak Kadis juga pemerintah bisa memberikan atau memprogramkan bagaimana pengelolaan sampah sehingga
wisatawan tidak lagi terganggu oleh sampah-sampah yang sering menjadi momok di kalangan wisatawan itu sendiri. Terima kasih, itu saja. Saya akhiri dengan para Mas Sandi. Om Sandi. Baik, terima Sandi, kasih Sandi, Om. Bung Trime, ini panggilan akrabnya ya Pak ya, sapaan akrabnya ya. Oke, silakan untuk ditanggapi dari Bapak Hermawan gitu ya, dari Ketua FKPPI, Ibu Ernila dan Bung Trime. Yang pertama Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hermawan dari FKPPI. Pertanyaannya, kenapa pemuda di Bali dan Indonesia lebih tertarik bekerja ke luar negeri? Kemudian yang kedua, villa pribadi itu berdampak pada hunian hotel. Jadi begini Pak, semua orang ingin meningkatkan income per kapita mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok, primer, memenuhi kebutuhan sekunder, memenuhi kebutuhan tersier, dan memenuhi kebutuhan yang terakhir adalah eksistensi diri. Gitu Pak ya? Nah, di mana orang berusaha meningkatkan selalu atas pendapatan keluarganya. Nah, kenapa lebih banyak bekerja ke luar negeri? Ya, karena peluang untuk mendapatkan income yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri itu memang terbuka lebar. Adik saya ini punya adik laki-laki 2 orang, dua-duanya di kapal pesiar, di Holland American Line 1, di Royal Caribbean 1. Masih kerja sampai saat ini. Belum cukup uangnya untuk berwira swasta. Padahal niatnya besar sekali untuk berhenti segera bekerja di kapal pesiar karena meninggalkan keluarga, Pak. Begitu Pak ya. Nah, ini contoh salah satunya Pak Ketua PRI saya ya. Nah, karena perbandingannya begini. Perbandingan dari penghasilan. Bekerja sebagai posisi terendah di kapal pesiar, di mana makan sudah gratis, tempat tidur sudah gratis, gitu kan. Ini yang namanya beberapa istilah, ada namanya galley. Itu $800 per bulan. Coba Pak kalikan 15.000. Ya kan? Berarti itu 12 juta. Posisi terendah. Orang maren teplos tamatan LPK bagi yang sudah kerjasama LPK-nya dengan penyalur tenaga kerja ke kapal pesiar, posisi terendah sudah 12 juta per bulan. Bersih. Ya. Dan kalau ini kan dia masih muda, tentu pekerja baru itu muda. Untuk dirinya sendiri, ditransfer uangnya ke orang tuanya, ya kan? Diputar uang luar negeri di mana? Di sini. Sehingga tidak masalah masyarakat kita bekerja di luar negeri kalau di darat ini lebih mahal gajinya. Dibandingkan tadi kalau saya bercerita posisi terendah di kapal pesiar. Semakin banyak bekerja di luar negeri, maka apa? Uang luar negeri yang masuk ke Buleleng diputar oleh keluarganya di Buleleng. Itu meningkatkan daya dorong pertumbuhan perekonomian Buleleng. Jadi kalau pertanyaannya Bapak, mengapa pemuda di Bali Indonesia lebih tertarik bekerja ke luar negeri? Cuan jawabannya Pak. Ya. Nah, tapi amun beda setiban ke atas bemed, bosan dia bekerja di sana karena family time ini Pak. Jadi waktu untuk keluarga selama 8 bulan kontrak itu tidak ada. Kemudian turun dia ke sini durasi 2 bulan, cuma punya family time 2 bulan. Nah, sehingga oleh karena itu pada umumnya mereka ingin bekerja kembali di dalam negeri sambil mengumpulkan modal usaha. Kemudian villa pribadi berdampak kepada hunian hotel.
saya berkoordinasi dengan kepala imigrasi mempertanyakan klausul aturan. Pertanyaan saya, apakah wisatawan, ya, kalau izin tinggal itu namanya visa, ya, visa ini bervariasi, ada visa wisata, ada visa penelitian, ada visa kunjungan singkat, ada visa kenegaraan, dan and so on. Nah pertanyaannya, apakah wisatawan itu wajib tidur di hotel? Tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa wisatawan wajib tidur di hotel. Kira Bapak ya? Diasosiasikan bahwa kalau itu dia status wisatawan, di dalam visa menulis kemana tujuannya. Ke rumah saya boleh, seterusnya pun di rumah saya boleh. Tidak ada aturan yang melarang. Gitu Pak ya? Nah, jadi WNA yang datang ke Indonesia, ke Bali, tidak ada kewajiban untuk menginapnya di hotel. Tetapi mereka harus menuangkan di mana alamat yang dituju, kemudian status alamatnya apa, kalau itu bukan hotel seperti apa hubungannya, dan seterusnya. Nah sekarang pemerintah sudah sedang menskemakan untuk menfilter wisatawan yang datang supaya berkualitas, salah satunya melalui skema Gold Visa, gitu kan? Nah, jadi upaya untuk memfilter yang berduit yang datang itu sudah dilakukan langkah-langkah. Nah, ini kalau aturannya seperti itu, sekarang kita tinggal untuk mengetahui itu status penginapannya komersil apa tidak. Yang Bapak sebut tadi villa ya. Kalau villa itu komersil, ya harus wajib pajak. 10% PB1 kali nilai transaksi. Kalau bukan komersil, ya berarti tidak wajib pajak. Nah, itu bedanya Pak ya. Dan kami sebagai Ketua Satgas, beliau Wakil Ketua Satgas Tata Kelola Pariwisata, kita akan turun mengecek itu ke lapangan. Kemudian dari Ibu dari Pemuda Pancasila, Bu Erlina. Ini Pak Ketua apal namanya Ibu, berarti kawan lama ya. Pertanyaannya pertama, kenapa tenaga kerja Buleleng kebanyakan sama ya. Jadi yang kedua, tenaga kerja asing banyak yang bekerja di Bali. Ini tidak ada yang melarang Bu, sama tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di luar negeri. Ya Bu ya, tenaga kerja asing banyak bekerja di Indonesia. Ini kita sudah ada kesepakatan bersama ya, dengan perdagangan bebas ini. Apa istilahnya itu ya? Saya lupa istilahnya, mohon maaf ya. Jadi asalkan sesuai dengan aturan, itu tidak jadi soal. Nah, kalau kita asosiasikan, kita ini kan sering gini, tenaga kerja asing kok bekerja pada posisi yang memang masyarakat kita di lokal ini bisa melakukannya. Kan ada Bu ya? Kan sering dengar begitu kan? Nah, kita pun kalau lihat di luar negeri misalnya, di Australia segala macam di daratan ini kan, tenaga kerja Australia pun bisa melakukan seperti apa yang tenaga kerja kita lakukan. Nah, itu memang dikotomi di berbagai negara. Tetapi asalkan syarat dan ketentuan telah terpenuhi tidak ada masalah. Sekarang yang lagi marak itu kan TPPO, tindak pidana pencucian orang. Oh perdagangan. Ya Pak Kadis, berhubung durasi ini, monggo sekiranya dibagi. saya kira udah ngantuk, ternyata belum, masih cedang ya. Nah kemudian sehingga hal ini
tidak ada masalah asalkan sesuai aturan. Nah, kami melakukan sweeping, Bu, karena di izin tinggalnya itu tertuang dia sebagai apa di sini, sebagai pekerja atau apa, dan ada IMTA namanya, izin pekerja yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ini sudah diizin-izin, tidak usah saya jawab ya? Iya. Oh, nah silakan. Nanti saya jawab yang Secara bertanya off air berdua ya? aja. Oke. Oke, silakan. Luar biasa. Silakan kepada Pak Ketua. Karena untuk beliau menanggapi. di mana-mana moderator atau master MC ya, itu adalah yang maha kuasa di sebuah event. Nah, supaya rekan-rekan tahu, sehingga saya harus menghormati itu. Waduh, Oke. luar biasa. Terima kasih Pak Kades atas Luar atensinya biasa. kepada pendengar ataupun penanya begitu ya. Silakan Aji untuk tanggapannya. Yes, saya menambahkan terima kasih, saya langsung menjadikan satu ya. Jadi Bung Herman, selaku Ketua FKPI ya, luar biasa. Saya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades, bahwasannya di samping mencari cuan, tentu yang pertama, syarat mereka bisa bekerja dia ke luar negeri, dalam tanda kutip baik dia ke hotel maupun ke darat. Nah ini, dia harus memiliki surat pengalaman kerja. Itu artinya mereka sebelum melangkah keluar, para orang muda-muda kita, seperti saya sendiri di tahun 1993. Saya pernah bekerja dulu di hotel, saya bekerja dulu. Nah, hotel dan restoran memberikan peluang mereka sebelum mereka kerja ke luar negeri. Jadi tanpa pengalaman kerja, tentu jadi para agen-agen itu tidak akan memberikan kesempatan. Di samping pengalaman kerja merupakan sebuah syarat, juga dengan pengalaman kerja itu industri membutuhkan, karena yang dibutuhkan ini orang yang siap kerja. Ya, baik itu speakingnya, bahasanya terutama, dan juga talent keahliannya. Yang bertujuan tadi, di samping mencari cuan, saya menambahkan 2, pengalaman bekerja di luar negeri, baik itu di darat maupun di hotel, ini merupakan sebuah yang nantinya sebagai referensi ketika dia kembali bekerja di daerahnya itu sendiri. Contoh misalnya seperti saya bekerja di Holland Amerika Line dari tahun 1992 sampai 1995. Ketika itu saya kembali dari Holland Amerika Line, saya melamar pekerjaan di Matahari Beer Shop dan saya sudah posisinya menjadi restoran manager. Nah, jadi posisi, Pak. Jadi tujuan orang bekerja keluar itu mencari juga posisi di samping uang. Memang dulu bekerja di kapal pesiar, cuannya bagus ya, 2000 waktu itu $1 2000. Tapi sudah bisa beli tanah, beli ini, beli itu untuk investasi di hari tua. Sebenarnya pengalaman saya di saat muda karena masih tidak ada keterkaitan dengan keluarga, sangat tepat mereka untuk bekerja di luar, untuk mencari cuan dan pengalaman kerja sebagai referensi nanti peningkatan daripada posisi yang mereka akan raih di baik itu di hotel maupun karena pengalaman speakingnya, pengalaman juga dari segi kedisiplinan dan sebagainya. Karena di kapal pesiar kerja itu ada raport, Pak. Setiap bulan tuh kita dikasih raport, biasa tanda tangan raport. Jadi ada masing-masing perusahaan itu memiliki kebijakan berbeda-beda. Jadi dinilai kita, setiap bulan itu dinilai, grooming satu-satu. Kalau ada raportnya terutama yang paling sulit adalah yaitu di urusan sanitasi. Sanitasi sangat sulit sekali. Jarang ada orang yang dapat nilai 8, maksimum 7. Ya itu. Karena sanitasi itu berbagai faktor yang harus kita ini. Nah, kemudian tadi Ibu Ernila, betul, masalah villa. Kalau saya justru, maaf Bung Hermawan, dengan villa pribadi itu, tadi Bung Hermawan mengatakan ada peningkatan pendapatan di hotel gitu. Tadi kalau tidak salah. Oh, mengurangi ya, benar kalau mengurangi. Kalau peningkatan tidak ada. Sama sekali justru itu adalah saingan kami terus terang, betul. Jadi karena mereka tidur
tinggal di villa pasti bisa masak sudah sendiri. Kadang-kadang di villa itu sudah ada transportasi. Jadi multiplier efeknya sedikit Pak. Memang yang dia butuhkan yaitu bahan-bahan untuk memasak. Betul, dia beli dari pasar atau minimarket terdekat. Nah, jadi kalau untuk urusan multiplier efek yang lebih, saya rasa tidak. Makanya saya selaku wakil Satgas nantinya bersama Pak Ketua Satgas akan meninjau ke lapangan villa-villa yang bodong, yang tidak berizin, dan juga villa-villa pribadi itu, Bapak Ibu banyak melihat di media sosial bahwa pelaku-pelaku atau wisatawan yang dalam tanda kutip tidak senonoh, ya melanggar lalu lintas dan sebagainya banyak berasal dari sana. Kedua, urusan Bu Ernila betul, di mana ada cuan lebih, kalau kita bicara Bali Utara dengan Bali Selatan tentu mereka akan memilih di Bali Selatan. Makanya kata kunci, majukan dulu Bali Utara, Buleleng ini dari berbagai sektor, sehingga pasti akan dia mencari rezeki pekerjaan di daerah itu sendiri. Tidak mungkin ini logika, pasti mereka kepingin ketika sudah berkeluarga terutama, anak, cucu dan sebagainya harus berdampingan. Saya rasa kata kuncinya lah majukan dulu Kabupaten Buleleng dengan berbagai sektor, tentunya seperti tadi, dari pemerintah, masyarakat, pelaku dan akademisi. Baik, saya rasa terima demikian. kasih. Terima Kita beri kasih. aplaus kepada kedua Om narasumber yang sudah Santi, memberikan Om. tanggapan. Ya, karena durasi ataupun keterbatasan waktu ya, mohon maaf, jadi perbincangan tidak bisa dilanjutkan di kesempatan pagi hari ini serangkaian dengan HUT ke-50 KNPI ya. KNPI hadir menuju Indonesia Emas. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah sharing seputar topiknya peluang bangkitnya industri pariwisata bagi angkatan kerja muda. Sebenarnya banyak sekali potensi dan peluang di Buleleng yang dikembangkan, baik itu di bidang pariwisata dan sektor lainnya, terutama yang melibatkan dengan angkatan kerja muda. Ya. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Esos MSI, dan juga Ketua BPC PHRI Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suwardipe yang sudah sharing bersama pendengar maupun audiens yang telah hadir di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Berhubung waktu yang sangat terbatas dan memisahkan dialog di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya pendengar dan juga audiens yang telah hadir di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Kita jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang. Ada penyerahan plakat nih dari KNPI kepada kedua narasumber. Silakan yang pertama kepada Pak Kadis.